Halo semuanya, Sobat Cuan, balik lagi nih, ada gue Alin. Kita bertemu lagi di podcast Cuap-Cuap Cuan, podcastnya CNBC Indonesia. Nah, kalau gue biasanya itu kan nggak sendirian, ada Mbak Gusti di situ. Mbak Gusti, halo. Halo Alin, apa kabar? Baik, Ketemu udah lagi nih lama kita. ya. Iya. Udah lama ya kita berpisah ya Mbak Gusti ya. Dan ini kita Iya, sudah kita work from home. kedatangan tamu Mm-mm. di Zoom meeting kita, Zoom meeting, di wawancara podcast Cuap-Cuap Cuan kita kali ini gitu ya, sama ada tamu spesial nih Mbak Gusti. Iya, spesial banget nih. Kali Mm-mm. ini adalah salah satu jasa yang nggak bisa kita lupakan selama kita work from home udah 2 Iya. bulan ya. Kalau nggak salah udah Mm-mm. 2 bulan lebih ya Pak? 2 bulan lebih 2 bulan ya? lebih lah ya, terutama Iya. buat kayak mungkin anak-anak kosan gitu ya, yang nggak bisa pulang ke rumah atau nggak bisa mudik dan nggak bisa masak. Iya, Jadi terutama yang nggak bisa masak kayak jadi gue. harus delivery gitu ya, dan ini sangat Nah, berjasa banget. Siapa sih Bagus? Kalau boleh tahu, orangnya sih udah ada nih ini dari tadi. kita tahu. Heeh. Iya, Tapi coba udah perkenalkan muncul dulu kayaknya. sama Mbak Gusti, siapa nih Ini kita tamu kita? kedatangan Presiden Grab Indonesia, Bapak Rizky Kamadibrata, Pak. Selamat sore, Pak. Sore Halo Pak sore Reski. Gusti, halo Iya. Alin, halo juga Sobat Cuan. Iya, Pak, benar kita menyapanya Iya, kita Sobat menyapanya Cuan. Sobat Cuan. Nah, ini adalah presidennya Grab, bosnya Grab Indonesia. Kita semua pasti pakai dong mitra ojol kita satu ini buat bikin beli Grab food, Makasih. makan, apalagi kurir. Hmm. Tadi pagi juga masih banyak nih, apalagi udah mau lebaran gini kan banyak yang Iya, banyak kirim-kirim kirim-kirim kayak gitu hampers kan. gitu ya. Ya. Saya Nah, juga kok sama. Kirim-kirim apa Pak? Kirim-kirim salam nggak? kirim bansos. Ini udah pokoknya jasa ojol ini memang luar biasa deh selama pandemi ini, dan kita kedatangan Pak Rizky yang akan menjelaskan gitu, maksudnya menjelaskan situasi ojol di kala pandemi ini, bagaimana perannya dan bagaimana perusahaan sendiri gitu kan memperhatikan nasib para mitranya. Terutama kan kita semua tahu ya di pandemi ini kan kita semua bukan terpukul sih, kayak terdampak lah secara ekonomi maupun kegiatan. Nah, ini nanti Pak Rizky akan bahas habis-habisan di sini. Habis-habisan. Apalagi kan kalau di Cuma Jakarta di sini. dan kota-kota besar gitu ya, Pak, kan mobilitas kita juga terbatas gitu dengan adanya PSBB di Jakarta dan beberapa kota besar gitu. Apakah ini pasti berdampak lah ya, karena kan driver-drivernya Grab gitu, jadi tidak bisa mengangkut penumpang gitu. Tapi mungkin jadinya ada potensi lain yang terbuka gitu ya Mbak Gus ya. Gitu ada yang lain. Nah, kalau ini kita langsung mulai ngobrol-ngobrol aja ya, Pak. Langsung aja, Boleh sih, Pak boleh Rizky ya, udah Pak. siap dari tadi boleh. katanya silakan. Iya, oke. Ya itu. Wah, jadi kira-kira gitu ya. Emang ini PSBB, kalau saya lihat ya, emang gimana ya, ini pandemi global. Semua negara juga kena. Jadi kita juga harus sangat memperhatikan bagaimana kita sama-sama nih sebagai masyarakat, elemen masyarakat kita semua di Indonesia ini untuk membantu memperlambat atau bahkan menghentikan penyebaran pandemi ini kan, gitu kan kira-kira kan kita kan. Jadi emang begitu waktu itu PSBB diberlakukan di beberapa tempat, beberapa wilayah, kita langsung taat lah. Grab ini sebagai elemen masyarakat yang penting langsung taat, artinya apa? Layanan Grab bike kita hentikan. Kita sadar banget sih pada waktu itu, artinya apa? Artinya ya tentunya layanan transportasi kita tentunya turun. Bukan turun lagi di beberapa tempat, bahkan untuk yang Grab bike itu kan hilang, nggak ada lagi gitu ya. Sama sekali gitu ya Pak ya. Jadi iyalah, karena kita stop, kita ikutin benar-benar aturannya, kita stop. Nah, cuman kan bukan impact-nya aja kepada bisnis dan masyarakat, tapi kan sebagai platform di mana Grab ini merupakan wadah dari kita sebutnya kan micro entrepreneurs. Ini kan orang-orang ini kan pelaku-pelaku UMKM, kadang-kadang kita nyebutnya pengemudi, tapi mereka itu kan wirausahawan mikro. Tentunya mereka terimpact. Kita segera harus berpikir cepat nih, bagaimana sih untuk menyelamatkan ini. Ya, tadi sempat disebutin kan oleh Gusti juga, Mbak Alin. Ya, ada berkahnya juga nih PSBB pada saat Ramadan. Artinya apa? Emang orang melakukan pengiriman jauh lebih banyak. Kita langsung segera sih mengalihkan banyak banget bisnis kita ke pelayanan antaran makanan, GrabFood, lalu juga Grab Express, kirim-kirim barang. Bahkan kita juga baru luncurkan juga dua layanan, yaitu GrabMart
dan Grab Assistant. Ini sama, ini juga untuk membantu masyarakat, but at the same time membantu para mitra-mitra ini juga. GrabMart apa sih? Lebih kepada barang-barang kebutuhan sehari-hari. Kalau orang kan sekarang nih tisu menjadi sangat penting kan, sabun gitu ya, bahan-bahan masak yang basic gitu ya. Bahkan mie instan juga kadang-kadang orang-orang ya banyak pakai. Tapi kadang-kadang kita juga nggak ketebak apa sih yang mereka butuhin, nggak semuanya bisa kita taruh di dalam GrabMart. Nah untuk itu kita ada juga Grab Assistant. Orang bisa beli apa aja, nanti ditalangin dulu oleh para mitra pengemudinya. Tergantung jumlah besarnya juga bisa dialokasikan ke yang 2 roda atau yang 4 roda, nanti diantarin ke tempat kita. Ya ini bagian dari, ya pertama kita harus tadi bagian dari elemen masyarakat taat untuk sama-sama mempercepat penghentian pandemi ini. Tapi yang kedua juga kita langsung cepat juga secara layanan melakukan adaptasi supaya masyarakat juga bisa terlayani dan mitra pengemudi juga tetap bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan lah. Berarti yang 2 itu tadi baru Pak ya, ibaratnya inovasi baru sama dari Grab Assistant itu ya, Assistant baru diluncurkan pas ini. Ya, itu baru. GrabMart ini juga kita luncurkan dengan waktu yang cukup cepat ya. Tentunya kalau secara teknologi sih kita kebetulan satu memang bisa ya. Yang kedua juga tidak terlalu banyak penyesuaian yang kita lakukan. Dari secara operasional, mitra pengemudi juga udah mulai biasa melakukan itu. Tentunya karena biasa ngantar makanan, ngantar Grab Express, dan lain-lain. Jadi penyesuaian juga tidak terlalu banyak. Tinggal mitra-mitranya yang kita tambahin di situ, kita kerjasama juga dengan beberapa pihak. Ya mudah-mudahan oke sih, saya lihat juga ini hal yang mendapat sambutan sangat baik. Tentunya tetap di sini secara overall tidak ada bisnis yang tidak terimpact terhadap pandemi COVID ini. Ya mitra pengemudi juga terimpact, tapi kita harapkan dengan secepatnya kita melakukan penyesuaian ini bisa membantulah mereka untuk bisa menopang kehidupannya. Gitu. Pak, kalau bicara soal Grab kan sebenarnya kita bukan cuma mitra pengemudi aja kan Pak. Jadi kan kita juga ada mitra-mitra UMKM dan segala macamnya yang bergantung hidupnya lah pada Grab kayak gitu kan. Kalau boleh tahu berapa sih Pak total ibaratnya mitra yang sekarang berada di bawah Grab gitu? Mitra yang ada di bawah Grab di Indonesia itu ada 5 juta kira-kira ya. Banyak juga ya. Banyak banget itu Pak. 5 juta itu adalah mitranya ya. Kebayang kalau dengan keluarganya. Satu orang 2 keluarga aja udah 10 juta lebih ya kira-kira ya di situ. Itu ya. Seluruh Indonesia Pak? Seluruh Indonesia. Kenapa sebanyak itu? Karena mitra UMKM ini ada bermacam-macam tadi ya, mitra pengemudi, ada 2 roda, 4 roda. Terus ada merchant makanan. Jadi karena GrabFood ini isinya kan juga bukan hanya restoran-restoran besar, bahkan kita banyak produk-produk lokal yang di sekitar situ. Nah, itu UMKM juga mereka kebanyakan. Lalu kita juga ada yang kita sebut mitra Grab Kios. Ini warung-warung online nih, mitra Grab Kios. Mereka melakukan perdagangan melalui platform Grab Kios kita. Nah, ini semuanya berkisar 5 juta, jadi impactful lah ya. Dan at the same time tanggung jawab juga nih yang sangat besar. Iya, kebayang nggak sih 5 juta mitra yang bergantung hidupnya pada Grab terus kena pandemi gitu. Dan Pak Rizky harus mikir kayak gimana. Untung nggak saya sendiri. Dan tapi berarti jalan keluarnya ada gitu ya Pak ya. Berarti kan di satu sisi memang kalau untuk mitra drivernya gitu memang mungkin tidak bisa mengangkut penumpang, tidak bisa membawa, tapi masih tetap bisa membantu juga gitu ya, membantu mitra pengemudinya dan juga membantu masyarakat lain dengan si GrabMart dan Grab Assistant. Jadi kita nggak perlu keluar nih Mbak Gus. Kalau dulu kan cuma nganter makanan kan, atau kirim paket lah sama teman gitu, sesama dari sini gue kirim ke Mbak Gusti gitu. Sekarang mau belanja ke Apamart gitu lah ya, sesuatu mart gitu bisa. Tinggal pakai aplikasi Grab aja gitu. Lebih mudah dan lebih efisien jadinya. Bagusnya kan jadi tetap bisa ya ngirim ya. Cuman hati-hati loh, jadi nggak ada alasan nggak ngirim ya. jadi Gusti dan Alin gitu. Harus saling kirim. Iya, minimal doa lah Pak kita kirim. Layanan doa gitu ya jadinya ya ininya ya. Pak, 5 juta berarti 5 juta mitra, 5 juta ekosistem yang bergantung kepada Grab gitu kan, lalu terkena pandemi dan Grab harus
segera inovasi nih. Tadi kan sudah ada dua inovasi baru dari Grab untuk supaya mitranya tetap berjalan. Karena kan walaupun pandemi ini kita nggak menyangka kan Pak, ternyata sepanjang ini gitu. Tadinya kan mungkin sebulan, ternyata udah 3 bulan kita di rumah kayak gitu. Nah, selain memastikan mereka ibaratnya kan berjalan, tapi kan ini masih pandemi Pak. Untuk memastikan keselamatan para mitra ini sendiri gimana Pak? Ya, itu bagus banget nih. Karena emang itu justru menjadi perhatian pertama kita. Pas pertama kali pandemi ini terjadi, yang kita pikirin adalah ya mitra kita, bagaimana keselamatan mereka, tentunya juga pelanggan di sini, bagaimana kita memastikan ada protokol-protokol yang berlangsung. Bahkan untuk secara ini juga Grabbers, yaitu employee, karyawan Grab, itu segera kita pikirkan bagaimana. Cuman ini kita bicara yang larger ya, artinya mitra-mitra kita. Kita langsung segera begitu ada pandemi, sebelum PSBB diberlakukan malah, ketika sudah mulai ada beberapa kebijakan pemerintah, kita luncurkan yang, ini nih, ada, gimana, ini nih ya, yang saya pasang background-nya ini, campaign Kita versus Corona. Itu dari awal kita juga langsung luncurkan. Ini adalah kumpulan dari inisiatif-inisiatif buat pelanggan dan juga buat mitra-mitra pengemudi. Ada banyak sih inisiatifnya, kalau saya sebutin satu persatu nanti panjang, selain juga mungkin susah menghafalnya, ada banyak sekali, karena saking banyak inisiatifnya. Tapi beberapa hal yang worth noted menurut saya, yang pertama adalah kita yang pertama kali platform meluncurkan yang kita sebut contactless delivery. Ini langsung, begitu misalnya, begitu terjadi ini kita langsung keluarkan protokol contactless delivery. Untuk apa nih? Untuk pengiriman makanan, GrabFood, Grab Express, dan juga masuk ke GrabMart dan lain-lain. Begitu orang order, itu langsung baik mitra pengemudi maupun pelanggan langsung dikasih tahu nih, ini loh caranya contactless delivery. Dan antara pengemudi, dia akan menaati, pelanggan juga sama menaati. Karena nggak bisa cuma sebelah. Misalnya bilang, pengemudinya nanti bilang, Pak, ini nanti saya taruh ya di pagar di sebelah sini, si pelanggannya kalau misalnya bilang, kok gitu? Itu kan tidak saling bersambut ya, sehingga kita lakukan sosialisasinya kedua-duanya, baik itu pengemudi maupun si pelanggannya. Di luar itu ada banyak lagi, ada edukasi kepada merchants, lalu kita punya merchants Grab Kitchens dan preferred merchants, itu dikasih tahu bagaimana untuk prosedur yang higienis, penggunaan masker, penggunaan hand sanitizers, kemudian pembagian pengaturan suhu. Ini yang cool lagi nih, yang keren lagi nih, kita untuk mitra pengemudi juga punya fitur pencatatan suhu badan. Setiap harinya tuh ada di aplikasi para mitra itu, mereka merecord berapa suhu badan mereka, sehingga kita juga bisa lihat trennya. Kalau ada apa-apa juga bisa kita kita lakukan tindakan. Kita juga luncurkan ada program Grab Care ya di sini ya, di mana bantuan alat-alat sanitasi di situ, edukasi juga di situ, bantuan juga untuk cashback dan lain-lain. Kemudian juga kita ada program-program dukungan untuk merchants. Jadi ada yang tadi kalau misalnya protokolnya itu adalah untuk higienis, bahkan ada kartu pengantaran juga di situ, disebutkan di situ bagaimana prosedurnya dan lain-lain. Tapi juga kita juga luncurkan sesuatu yang membantu mereka, tadi kembali lagi ya, untuk para UMKM ini, kan tadi disebutkan bukan hanya pengemudi, tapi juga merchant GrabFoods. Kita bantu terutama yang UMKM untuk punya platform di sini, visibility di aplikasi Grab. Jadi ada jagoan lokal di situ. Jadi apa jagoan lokal itu? Yang merchant-merchants yang menengah ya, yang kira-kira kayak begitu, yang punya keunggulan untuk di lokalnya. Jadi kalau biasanya kekhawatirannya ketelan sama merchant-merchant yang besar, enggak. Karena di daerah setempat orang akan bisa lihat siapa sih jagoan lokalnya di sekitar sini. Jadi keuntungannya buat UMKM tentunya akan lebih visible, itu penting banget ya. Tapi buat pelanggan yang penting adalah jadi juga tahu apa sih makanan-makanan di sekitar kita yang hits tapi juga lokal, enak, dan banyak direkomendasi oleh orang-orang. Biasanya kan kita bingung tuh, aduh mau buka puasa pakai apa nih gitu, yang deket-deket di mana kayak gitu. Ya, next time agak bingung, buka Grab aja deh. Iya, langsung adain rekomendasinya. Pak, tapi itu yang untuk si jagoan lokal ini berarti bisa, maksudnya penilaiannya berdasarkan apa ya gitu? Apakah berdasarkan paling sering dipesan atau memang punya
indikator lain gitu, pelayanan kah, dari apakah gitu, karena ini menarik sih menurut saya sebagai pelanggan juga kan kita mau tahu ya kayak ini ternyata recommended tapi direkomennya berdasarkan apa cuma makanan doang sering dipesan apa gimana Pak? Kamu jago ya Alin ya. Kita kalau makanan memang agak intens Pak. Kalau bahas makanan. Iya, karena gini, itu benar-benar itu hal yang benar. Pertama kali kita lakukan rekomendasi makanan, dulu tractions-nya agak kurang bagus. Karena orang nggak tahu direkomendasikan karena apa. Kita lakukan perbaikan sekarang rekomendasi kita. Kita sebutkan alasannya. Misalnya alasannya ini sedang trending di sekitar kamu, itu misalnya. Atau sekarang kategori ini sedang trending. Atau ada lagi disebutin, ini berdasarkan selera yang kamu pilih sebelumnya. Tipe makanan yang kamu pilih sebelumnya. Sekarang kita sebutkan alasannya, sehingga traction-nya juga kita lihat semakin membaik. Jadi tentunya tipe makanan itu hal yang penting. Tren, ya orang banyak mesen atau enggak. Terus juga berdasarkan pattern yang kita beli sebelumnya, ya kira-kira ada algoritmenya dikasih prediksi lah kira-kira Alin sukanya apa next-nya gitu. Oke, berarti memang sangat mengerti ini ya, customer gitu ya. Ini kayaknya kamu sukanya ini deh gitu. Kira-kira gitu. Dan disebutkan kenapanya. Pak, berarti selama Ramadan ini untuk bisnis GrabFood dan pengantaran lumayan meningkat pesat meroket dong Pak ya. Ya lumayan meningkat walaupun untuk Ramadan ya untuk food itu kan skewed ke waktu-waktu tertentu ya, sahur sama menjelang buka puasa lah ya. Tapi memang ya secara overall terjadi perpindahan ya, lebih banyaknya emang kepada food dan pengantaran. Jangan lupa ya saling kirim. Tetap. Tapi benar-benar tadi kan Pak Rizky jelasin tuh bagaimana mekanisme para mitranya mengantarkan. Tadi siang gue baru dapat antaran juga, dapat kiriman makanan dari teman gitu kan. Dan terpakai Grab, bener Bu ini ditaruh di depan ya kayak gitu. Jadi nggak contactless delivery. Contactless ya. Ngetes aja ngetes. Jangan dimarahin abangnya ya kalau kayak gitu, itu bagus justru. Iya. Karena itu jadi mereka juga dibekali kayak masker hand sanitizer juga dibekali Pak ya dari Grab Pak. Iya, jadi kita juga ada tempat-tempatnya, kita ada Grab Lounge ya, di situ Grab Bike Lounge di mana mereka bisa datang ke sana. Tempatnya saat ini ada 3 di Jakarta, di mana mereka bisa datang di sana untuk melakukan hand sanitizer, dapat masker, bahkan dapat sumbangan-sumbangan dari berbagai pihak. Karena dalam situasi seperti ini banyak juga orang-orang yang menyumbang ke Grab untuk disalurkan. Nah, kita taruh di tempat-tempat tersebut untuk mereka mengambil bantuan-bantuan. Di 3 titik itu Pak ya tadi? Ya, di 3 titik. Oh, itu namanya apa Pak? Grab Bike Lounge. Grab Bike ya. Lounge. Memang sebenarnya kalau si Grab Lounge ini kayaknya sudah beberapa lama ya Pak ya. Maksudnya saya sering tuh lihat kayak suka ngadem, suka nongkrong gitu, driver Grab-nya di situ, dan sekarang lebih maksimal jadinya ya Pak. Jadi kayak scam gitu ya Pak ya. Peruntukannya jadi banyak. Rupanya rumah kamu dekat Grab Bike Lounge kayaknya ya? Ada Pak, di dekat sini. Ada ya? Saya sering ngelihat gitu. Nah, tapi berarti ini kalau bisa kita bilang bahwa selain protokolernya dan udah ada rules-nya sendiri gitu, tapi juga Grab ini memastikan memantau kondisi si mitranya gitu ya Pak ya, masing-masing dengan tadi di provide sanitizer, dan tadi juga ada report suhu tubuh setiap hari gitu ya Pak ya? Yes. Sangat membantu gitu berarti. Dan juga nih sama bantuan yang lagi diomongin nih Pak, yang lagi hot. Apa tuh? Ibaratnya ini kalau pemerintah ngasih BLT gitu nih langsung. Ini kredit nih Pak. Untuk driver Grab, mitra Grab. Kredit 5 juta ini itu sempat jadi top search di internet sih. Seriously ya? Iya. Wow. Ada report. NBC juga beberapa kali menjadi trending news-nya kayak gitu kan. Jadi kayaknya memang banyak yang ingin tahu nih Pak mitra-mitra bagaimana sih supaya bisa dapat kredit sebesar 5 juta Pak ya kalau nggak salah, itu bagaimana dan skemanya seperti apa kayak gitu. Yang eligible tuh yang kayak gimana gitu Pak. Ya, ini juga justru pentingnya jadi mitra-mitra yang baik selama ini. Kita ini program bahwa mitra-mitra yang berprestasi, baik, rajin, kemudian juga service ratingnya juga bagus.
itu penting sekali. Berkali-kali program kita memang berlandaskan kepada itu. Kalau dulu mungkin ingat pernah ada program umroh, ya. Nah itu juga berdasarkan prestasi mereka. Sempat ada yang didatengin, pernah lihat nggak videonya? Dikira mau disuspend katanya. Ternyata malah dapat rezeki. Umroh, iya. Nah seperti diketahui kan program kredit ini kan juga harus ada background-nya, background check-nya dan lain-lain. Dan rekomendasi ini menjadi hal yang penting. Jadi kita lihat juga emang karena bertahap program ini, kita luncurkan dengan BRI. Jadi Bank BRI baru aja minggu lalu kita luncurkan juga. Ini adalah satu program yang memberikan kemudahan bagi mitra-mitra kita, baik pengemudi maupun merchant GrabFood, yang bisa mengakses di sini fasilitas kredit. Ada 2 dari BRI yang diberikan, yaitu pertama kredit tanpa agunannya, ya dengan kisaran 5 juta rupiah, batasannya 5 juta rupiah di situ. Mereka bisa mengambil kredit ya, yang cukup murah di situ tanpa agunan. Enak tuh kan, mereka juga tanpa ini. Cuman di sini lagi penting sekali adalah buat kita memberikan rekomendasinya kepada Bank BRI. Kalau mohon maaf, kalau kurang bagus kita juga tidak bisa memberikan rekomendasinya kan. Lalu yang kedua, fasilitas kedua adalah kredit usaha rakyat, KUR. Ini maksimalnya batasnya bahkan bisa sampai 50 juta rupiah. Dan bunganya sangat terjangkau karena KUR ini disubsidi juga oleh pemerintah. Jadi bunganya hanya 6% tahun. Kebayangkan itu luar biasa sangat affordable. Jadi untuk mitra-mitra yang eligible, kita lakukan mulai sosialisasinya untuk mereka mengambil ini. Ada 1.000 mitra, kita mulai dengan 1.000 mitra dulu, terus nanti bertahap dari sini hasilnya kalau mudah-mudahan bagus. Dan caranya juga nanti mudah untuk pembayaran kreditnya. Mereka membuka buku tabungan di BRI yang sudah ada di dalamnya juga asuransi untuk kecelakaan dengan coverage sampai 150 juta rupiah kalau nggak salah. Dan nanti untuk pemotongannya, cicilannya mudah sekali. Nanti langsung dicicil aja dari dipotong harian juga supaya tidak memberatkan dari saldo walletnya para mitra-mitra pengemudi ini. Jadi gampang sekali prosedurnya dan lain-lain. Mudah-mudahan bisa membantu juga, terutama di saat-saat yang sedang penting seperti ini. Saya tahu banyak yang butuh cash segera dan juga dengan biaya yang murah. Ini adalah salah satu solusinya. Kita juga sangat bersyukur bisa menjalankan kerjasama ini dengan BRI. Pak, misal saya adalah mitra Grab-nya yang ingin mendapatkan KTA tadi yang 5 juta kayak gitu kan. Berarti kan tadi dibuka untuk 1.000 Pak ya, 1.000 mitra pertama Pak ya. Nah itu apakah saya akan menunggu SMS dulu dari Grab, selamat Anda menjadi mitra selektif gitu, terpilih untuk mendapatkan bantuan berupa KTA 5 juta, atau misalnya saya bisa datang ke mana gitu, Pak saya mau ini, terus nanti minta ajukan ke Grab kayak gitu. Ya, untuk pilot saat ini, yang 1.000 ini kita lakukan pendekatan lebih aktif, jadi dari Grab-nya saat ini. Kemudian nanti kita pelajarin, sambil kita pelajarin pattern-nya dan lain-lain, tentunya nanti kita buka kepada tentunya set of drivers yang punya kriteria yang bagus. Jadi nanti bisa lebih banyak lagi. Jadi berarti untuk tahap pertama dipilih Pak ya memang ya? Iya. Tapi tentunya mudah-mudahan ini bagus, segera bisa kita buka ke lebih banyak lagi. Tapi dari kuota 1.000 itu Pak, kan sudah ada nih berarti yang dipilih gitu. Apakah semuanya mengambil atau kan ada yang mungkin gitu, saya nggak butuh gitu, jadi dikasih lagi yang lain gitu. Yang mudah-mudahan semua ngambil, ini baru mulai Alin tuh juga melihat hasil. Tapi kayaknya sih semuanya pasti ngambil deh Pak. Sekarang butuh kayaknya cash sih semua iya orang. Sih kalau lagi kayak gini nih. Iya. Nah, kalau yang untuk karena ada peluang ya silakan diambil. Nah tadi menarik yang soal KUR Pak 50 juta, wow itu gede banget. Itu gimana tuh Pak kalau KUR sendiri? Itu kan luar biasa ya. Udah kayak pegawai jadinya kita bisa ngajuin KUR sampai 50 juta. Iya. Karena mereka kan melihatnya, bank juga melihatnya mereka adalah wirausahawan yang juga dilihat punya track record-nya secara digital. Kadang-kadang wirausahawan UMKM ini kekurangannya adalah tidak punya track record digital. Banyak sekali misalnya penjual asongan, bagus dagangannya luar biasa, begitu didatengin bank atau perusahaan leasing atau lain, mana catatannya? Catatannya kertas, nggak ada.
Jadi butuh kayak ada sponsornya gitu ya Pak ya, ininya ya? Iya, yang punya sebetulnya punya catatan, memang valid bahwa transaksi dia bagus selama ini. Mitra pengemudi kita, merchant GrabFood, mitra GrabKios kita, kebanyakan transaksinya kan tercatat secara digital. Jadi bank juga percaya melihatnya. Ini adalah makanya penting sekali untuk melakukan digitalisasi UMKM. Karena impact-nya banyak, selain akses marketnya semakin lebih besar, tapi juga dia mempunyai akses untuk pembiayaan. Gitu dengan track record itu ya Pak ya. Jadi ada datanya. Betul. Gitu. Ada datanya. Tapi kalau misalnya UMKM kan kalau yang dari tadi driver enak tuh bayar cicilannya tuh dari penghasilan mereka sehari-hari gitu. Kalau yang mitra UMKM ini berarti langsung ke bank apa gimana nih Pak sistemnya? Oh sama, mereka kan juga ada penghasilan dari kita. Misalnya. Oh jadi diambil dari situ juga? Ada, sama. Mereka juga seperti itu. Sekarang Grab beralih jadi penjamin. Iya Pak. Enggak sih, kita cuman platform yang punya catatannya sehingga bisa memberikan rekomendasi. Tapi model ini sebelumnya udah pernah diterapkan nggak sih Pak? Atau ini di Indonesia aja gitu? Di negara lain mungkin pernahkah atau sedang dilaksanakan juga gitu karena kondisinya kayak gini? Mungkin setiap negara berbeda-beda, tapi saya kira secara pattern sama ya. Jadi artinya problem sama di setiap negara itu bahwa UMKM kebanyakan kesulitan mendapatkan akses untuk pembiayaan. Sama. Makanya keluar ada namanya loan shark, mohon maaf ya, kayak tengkulak dan lain-lain. Karena itu, kalau kita wawancarai para pengambil dan pembiayaan dengan biaya yang besar, kebanyakan mereka juga tidak terlalu komplain karena yang dibutuhkan adalah aksesnya kepada pembiayaan. Nah, sama solusi kepada negara-negara adalah melakukan digitalisasi UMKM. Jadi selain tadi mendapatkan akses untuk marketnya, dia mempunyai akses untuk pencatatan transaksinya yang valid untuk bisa dijadikan dasar untuk pembiayaan. Saya pikir trennya kira-kira mirip di seluruh dunia, cuman implementasinya lain-lain. Di Indonesia kebetulan punya KUR ya, ini tentunya sangat dimanfaatkan. Pemerintah kita berterima kasih sekali kepada pemerintah yang punya perhatian sangat besar kepada UMKM dan menyediakan dana khusus untuk pembiayaan ini. Saya jadi keinget statement beberapa pengusaha ini Pak belakangan ini yang menyebut Bill Gates juga termasuk ya, bahwa dalam kondisi pandemi ini kita dipaksa untuk bertransformasi digital lebih cepat kayak Betul, gitu. Itu. Nah, ini juga akhirnya UMKM kita juga harus bertransformasi digital lebih cepat kayak gitu. Dan buat Grab sendiri, berarti bisa dibilang pandemi ini bisa jadi satu peluang juga dong ya untuk Grab mengembangkan bisnis dan menggandeng mitra kayak gitu. Ya, karena kita lihat nih, dengan adanya pandemi ini, work from home, beberapa usaha memang atau layanan itu harus berubah. Kan salah satunya adalah memang pembelian ini sekarang banyak dilakukan secara remote ya, online lah ya orang-orang bilang ya, daring. Tapi kan sebetulnya kalau tadinya karena faktor convenience, orang-orang pengen beli secara online, sekarang dipaksa ya kan, orang harus karena nggak mau gitu, karena memang nggak boleh keluar rumah atau minimum banget keluar rumahnya. At the same time, pada saat orang melakukan yang dipaksa itu, sebagian market merasakan manfaatnya, benefitnya yang sebelumnya nggak pernah online, sekarang jadi merasa, oh ternyata enak juga ya, saya harus beli ini diantar, tiba-tiba abang Grab-nya datang gitu ya, ini buat mereka menjadi new behaviors di situ. Nah, poin saya adalah post-pandemic, post-COVID ini, apakah behavior ini stay? Untuk yang merasakan manfaatnya akan stay. Pasti dia akan melakukan itu. Yang memang masih merasa, oh emang untuk hal-hal tertentu saya emang lebih baik seperti ini. Yang ditakutkan adalah UMKM yang tidak siap akan terdampak dengan perubahan ini. Kalau tadinya mereka berpikir, oh ini pandemik, PSBB, work from home. Mereka mengharapkan setelah pandemik kembali lagi pelanggannya. Yang kasihan kan adalah setelah pandemik ternyata sebagian dari customer-nya tidak balik lagi ke dia. Nah, inilah makanya sekalian nyambung, kita hasil diskusi dengan perusahaan teknologi, digital, e-commerce, dan pemerintah. Baru aja minggu lalu, 14 Mei yang lalu, meluncurkan kampanye, diluncurkan oleh Bapak Presiden Jokowi, Bangga Buatan Indonesia. Grab ikut berpartisipasi di sana. Jadi, apa sih kampanye Bangga Buatan Indonesia ini? Ini bukan cuman kita mengkampanyekan produk-produk yang dibuat dalam negeri, bukan hanya itu, tapi juga utamanya di sini adalah kampanye untuk para UMKM yang offline
untuk bisa masuk ke online melalui platform-platform termasuk diantaranya Grab ya tadi ya, GrabMart, Grab Assistant, GrabFood, Grab Kios dan lain-lain. Kenapa? Untuk mempersiapkan ini bagi mereka karena UMKM yang sudah masuk di online itu 80% lebih produktif dan dia lebih tahan terhadap perubahan ini. Dan inilah waktunya untuk embrace ini karena pada saat ini mereka merasakan manfaatnya. Yang ditakutkan nanti kalau sudah lewat ini mereka tidak merasakan manfaatnya, mereka nggak pernah masuk ke online. Dan ini penting sekali untuk mempersiapkan nanti the new normal karena kalau nanti udah lewat pandemik ternyata orang masih banyak beli online akan jadi tertinggal. Inilah saatnya kita lakukan kampanye ini, kita bersama-sama bersama pemerintah lakukan ini. Dan menurut saya ini inisiatif yang baik sekali dan membangun UMKM yang merupakan tulang punggung loh buat ekonomi Indonesia. Iya. UMKM ini dan jangan sampai tulang punggung ini menjadi tertinggal. Karena 60% ya Pak ya ekonomi Indonesia tuh ditopang sama UMKM gitu. Dan ini Mbak Gusti kayaknya nge-freeze nih Pak, tapi nggak apa-apa kita lanjutin aja. Dia diam aja dari tadi kayak gitu. Jangan-jangan itu aksinya dia untuk padahal pura-pura freeze. Pura-pura freeze ya dia ya. Tapi hal yang mungkin baru dan yang akan kita hadapi bersama di seluruh dunia ini adalah the new normal gitu. Nah kalau untuk di Grab sendiri, ini the new normalnya persiapannya bagaimana Pak? Walaupun memang bisa kita bilang ya, layanan seperti layanan baru GrabMart dan juga Grab Assistant itu adalah bisa dibilang akan jadi masa depannya gitu. The new normalnya akan seperti itu gitu. Tapi kalau hal lain mungkin yang disiapkan oleh Grab sendiri untuk menghadapi the new normal. Sebelum saya jawab itu mungkin emang the new normal ini sebuah pertanyaan yang luar biasa karena kita memprediksi apa yang akan terjadi. Penting sekali untuk industri atau bisnis atau usaha untuk bisa survive di new normal itu mengetahui apa yang menjadi prioritas baru bagi pelanggannya. Sekarang kita lihat aja mulai berubah lah ya. Kalau dulu sebelum pre-COVID ini orang mungkin punya appetite untuk luxury good. Tiba-tiba dengan adanya COVID, mungkin kebutuhan luxury good itu menurun. Kemudian kebutuhan bahan pokok, baju-baju dasar itu justru malah meningkat. Walaupun tidak se-ekstrim zaman perang, tapi perubahan yang serupa, mirip-mirip itu terjadi, pergeseran kebutuhan orang. Lalu juga kita lihat di sini adalah preferensi masyarakat juga tentunya berubah. Kita lihat ya tadi pengiriman, groceries dan lain-lain. Ini menjadi hal yang perlu diperhatikan sebelum saya menjawab. Bagaimana Grab mensikapi hal ini, melakukan perubahan, adjustment, justifikasi. Kita lihat ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita tentunya akan meneruskan project atau misi melakukan digitalisasi atau dari offline ke online kebanyakan UMKM. Ini hal yang penting. Tadi, karena preferensinya akan berubah nanti. Orang akan lebih prefer yang tadi saya bilang, untuk remote, terus juga online delivery dan lain-lain. Jangan sampai UMKM ini tertinggal. Jadi kita akan selalu fokus kepada hal ini. Ini udah dijadikan misi kita juga dari sejak awal. Apalagi pemerintah sekarang sudah mencanangkan Bangga Buatan Indonesia yang di dalamnya adalah melakukan kampanye untuk UMKM dari offline ke online. Hal yang kedua yang kita lakukan adalah new protocol. Ini new protocol ini penting karena kalau kita bicara new normal aja, kita pasrah nerimanya kan. Oh, new normal seperti ini. Kalau new protokol kita juga persiapkan apa yang dibutuhkan orang-orang. Tentunya kita sih udah nggak perlu terlalu memikirkan terlalu rumit lagi. Pasti perhatian masyarakat terhadap sanitasi, higienis, dan safety itu akan meningkat. Ya nggak? Orang kan nggak mau lagi dong sembarangan ini kotor atau segalanya. Sehingga kita lakukan protokol-protokol yang baru. Ya tadi dimulai dengan contactless delivery. Untuk GrabCar sendiri kita sudah luncurkan yang namanya GrabCar Protect di sini. GrabCar Protect ini apa? Jadi di mana layanan 4 roda di sini yang ada separasi plastiknya antara pengemudi dengan penumpangnya. Iya, kemudian, beberapa kali juga saya itu tuh sempat nemu yang kayak gitu. Ya. Iya, pakai itu GrabCar Protect tuh karena ada terus juga pengemudinya udah pasti pakai masker, ada hand sanitizer dan yang penting setiap hari dia di disinfektan si mobilnya sehingga
rasa aman itu buat masyarakat ada. Itu pentingnya new protokol seperti itu. Berikutnya adalah inovasi dan kolaborasi. Ini penting banget, inovasi dan kolaborasi. Inovasi baru dan kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Kalau kita lihat 1918, mungkin semuanya yang dilakukan itu oleh pemerintah ya pada saat itu ya. Walaupun itu di Europe. Kenapa? Karena government di zaman itu lebih impact-nya lebih besar, aspek yang dikontrol juga lebih besar, budgetnya juga lebih besar. Untuk sekarang, di modern era, sangat penting sekali inovasi ini dilakukan bersama-sama, kolaboratif antara pemerintah dengan sektor swasta. Banyak yang bilang kolaboratif, ada yang katanya co-creations, dan lain-lain. Ini semua adalah inovasi dengan kerjasama. Hal-hal yang bisa kita lakukan Grab di sini tentunya soal medical di antaranya, yang sangat pasti menjadi bagian yang penting. Di Grab sendiri kita sudah luncurkan Grab Health di akhir tahun lalu. Ini pas banget, kebetulan ada COVID, telemedicine ini menjadi fasilitasnya gitu ya Pak. Iya, telemedicine ini menjadi hal yang sangat penting. Dan kita kerjasama dengan pemerintah, dengan Kementerian Kesehatan, bahkan di-endorse juga oleh Presiden untuk telemedicine. Salah satunya memang adalah Grab Health di sini. Karena membantu telemedicine dan diantaranya Grab Health ini membantu dalam 2 hal. Pertama, dia untuk observasi awal tidak perlu ada fisik, sehingga meminimalisir kemungkinan malah dia terkena COVID gitu ya Pak ya. Terkena COVID. Itu yang pertama. Keuntungan yang kedua, dengan dia tidak usah langsung ke medical facility, itu artinya apa? Artinya memberikan kapasitas lebih buat medical facility melayani pasien COVID. Kalau orang kita misalnya belum baru sakit sedikit, kita udah datang misalnya ke klinik. Udah ngantri gitu ya Pak. Itu makan kapasitas, setidak-tidaknya makan kapasitas tenaga medisnya atau tenaga kesehatannya. Jadi ini hal yang sangat penting, banyak sekali kolaborasi yang kita lakukan. Ini adalah diantaranya tentunya inovasi yang tadi saya sebutkan juga dengan Kementerian Pertanian untuk bahan-bahan pangan, bahan-bahan pokok, kemudian dengan Kementerian Pariwisata juga untuk hotel-hotel dan lain-lain, itu juga diantaranya. Cuman memang yang bagian yang paling penting adalah untuk kolaborasi dan co-creation antara pemerintah dengan pihak swasta, terutama melalui inovasi. Gitu. Wah, itu Gusti nama lagi tuh kayaknya. Iya. Ada Pak. Wah, suaranya doang nih Pak. Iya. Ini salah satu risiko work from home nih Pak. Kena mati lampu. Jadi tempat saya lagi mati lampu nih Pak, tiba-tiba di tengah-tengah. Ini salah satu nikmatnya work from home. Iya, nggak apa-apa deh. Kita mengerti. Nah, ini memang salah satu challenge-nya di negara kita, Pak. Nah, Pak, tadi kan dengan setumpuk rencana gitu kan, mau menghadapi new normal dan new protokol, juga sejumlah rencana buat mengembangkan bisnis. Kalau dari sisi pendanaan, Grab sendiri bagaimana, Pak? Apakah aman gitu sejauh ini? Karena kan kemarin ada juga tuh Pak berita yang lumayan jadi sorotan soal SoftBank yang lumayan terguncang bisnisnya. Ini kan salah satu investornya Grab nih, Pak. Ini gimana, Pak? Ya. Alhamdulillah sih aman. Seperti saya sebutkan tadi, kita punya investor sets, bukan hanya SoftBank ya. Kita ada Toyota, ada Booking Groups dan lain-lain. Ini kita punya sets of investors yang bukan hanya kredibel, punya global track records juga, tapi juga trusting our vision, terutama long-term visions. Baru aja last year kita melakukan series of funding yang cukup besar, lebih dari $4,5 billion di sana. Dan menurut saya itu timely banget, pas banget dengan situasi yang sekarang ini. Jadi walaupun mungkin tadi saya tidak bisa berkomentar untuk SoftBank obviously, tapi tentunya ini adalah saat yang tepat sekali. Alhamdulillah sih aman, kita siap. Tentunya dengan tetap in mind tadi yang saya bilang, kita harus cash conservation gitu ya Pak. Conservation, at the same time juga keep innovating untuk apa? Untuk kepentingan stakeholders kita, termasuk di dalam mitra-mitra UMKM kita beserta pelanggan kita. Pak, balik tadi ke yang new protokol. Kalau misalnya GrabCar kan udah ada proteksinya tuh Pak, Grab Protect segala macam. Nah, kalau misalnya nanti PSBB ini dicabut secara keseluruhan, apakah Grab Bike akan beroperasi lagi kayak gitu? Ya, tentunya
Grab Bike ini unik ya karena dia dibutuhkan oleh masyarakat, terutama sangat masyarakat Pak, saya sebagai pengguna. Iya, pengguna bukan hanya masalah keterjangkauannya, waktunya juga lumayan bagus, terus ya convenience lah ya, bisa dijemput langsung dari tempat, kalau di rumah ya lagi di rumah, kantor di depan kantornya dan lain-lain. Door to door. Door to door. Kadang-kadang juga butuh untuk emergency cepat ya, misalnya dan lain-lain. Nah, tentunya kita mempersiapkan bagaimana hal ini nanti bisa berjalan setelah PSBB, tentunya dengan memperhatikan concern-concern dari masyarakat yang tadi saya bilang, sanitasi, higienis, bagaimana. Ini hal yang kita persiapkan, ya belum saya bisa sebutkan sekarang juga ya, cuman begitu nanti PSBB berakhir, kita harus siap dengan hal ini. Karena ini adalah new normal, tadi yang disebut, kita harus siap dengan the new protocol, gitu sih. Harus siap gitu ya Pak ya kita ya, karena mau gimana pun harus tetap berjalan gitu ya Pak, nggak boleh kita ketakutan terus gitu, harus tetap berjalan bisnisnya dan inovasi-inovasinya tentu aja. Nah ini ngomongin inovasi nih Pak, kan ada di luar negeri di beberapa negara gitu, di China terutama, ini ada karena COVID ini ada inovasi pengantaran barang gitu menggunakan drone. Nah kalau Grab mungkin nggak ke arah sana gitu inovasinya, tap drone gitu. Canggih ya, jadi tiba-tiba melayang gitu ya kita. Ditaruh gitu. Kalau untuk di Indonesia tuh bisa nggak sih kayak gitu? Gimana lah pertimbangannya Bapak? Ya sebetulnya secara teknologi itu sangat menarik. Kita tidak pernah menutup kemungkinan untuk teknologi tertentu. Setiap ada idea inovasi baru tentunya kita pertimbangkan. Yang tentunya harus visible buat pelanggannya juga dipergunakan, secara economically juga memungkinkan, dan secara teknologi kita bisa luncurkan itu. Ya, kita terima segala macam masukan, itu mungkin juga hal yang bisa kita pertimbangkan, cuman tunggu aja lah ya, kita banyak tanggal ininya lah ya. Kayaknya banyak kejutan nih ya Pak, banyak kejutan di depannya ya. Cuman memang jangan lupa juga dalam meluncurkan sesuatu produk harus dipelajari juga atau diperhatikan kearifan lokalnya, ya kan? Masih lokalnya, masyarakatnya, behavior-nya, cultural-nya, social impact-nya, dan lain-lain. Itu tentunya akan menjadi pertimbangan. Dan bukan artinya kita juga pesimistik, artinya kita harus mempertimbangkan banyak faktor, dan jangan lupa kita juga harus uji coba, piloting. Semuanya mungkin belum bisa dijawab secara langsung juga kalau tanpa uji coba. Dengan uji coba tentunya kita akan bisa lebih tahu efektivitas atau challenge dari suatu produk atau teknologi. Kita tunggu nih Pak pastinya apa-apa lagi masalah kita yang dapat dipecahkan oleh Grab. Kan karena gitu ya Pak, masyarakat sekarang itu, customer sekarang kan kayak ya gue masalah banyak sih, apa nih yang bisa dibantu gitu, dan ya itulah jadi peluang di situ gitu ya Pak ya untuk Grab terutamanya. Ada loh inovasi baru tuh di GrabFood, kita bisa pesan untuk jam tertentu. Jadi kebanyakan kan kalau pesan book langsung sekarang. Iya. Nah biasanya kalau misalnya para wanita nih, misalnya sambil masak di rumah, aduh nanti takut kelupaan ini. Jadi instead of deliver now, ada opsinya untuk change options-nya. Nanti kita bisa pilih jamnya jam berapa. Oh gitu kan? Sekarang. Tapi kemarin saya karena belum tahu itu, nah ini baru juga ya, nanti saya coba explore lagi. Kemarin tuh saya sempat order buat buka puasa ya seperti biasa aja gitu, nunggu biasa. Jamnya nanti kan. Segini aja deh yang nggak rame jam segini gitu. Oh ternyata sekarang bisa ya. Oh ini informasi baru lagi, nanti saya tes lagi deh Pak. Kalau gitu saya belum ngecek. Terakhir termasuk kemarin. Dari statement. Iya, termasuk tadi kan statement apa lagi yang berguna buat masyarakat. Ini kan cocok banget kan, berguna banget. Terutama lagi Ramadan gini, pakai tuh. Jadi pakai penjadwalan. Bahkan mungkin kalau makan sahur bisa dibangunin sekalian sama ininya ya. Grabnya yang nganter gitu ya. Karena kita udah jadwalin, makanannya udah datang. Bapak saya, ini akal-akalan saya aja sih Pak. Saya akan menggunakan itu untuk sahur. Mungkin Sobat Cuan juga bisa. Itu banyak banget ya Sobat Cuan tadi kalau kita dengar ini dari Pak Rizky. Ternyata di aplikasi Grab tuh banyak banget yang baru. Dan yang timing ini sih Pak, yang saya juga baru tahu. Padahal saya sering banget gitu GrabFood, dan baru tahu nih ternyata bisa kayak gitu. Dan juga ada 2 yang baru ya Pak ya, tadi ya ada Grab Mart sama Grab Assistant. Ini sangat membantu tentunya di kondisi kayak gini, dan juga untuk orang-orang yang malas seperti saya. Kalau bisa orang lain yang melakukan, kenapa harus saya? Kalau saya sih prinsipnya kayak gitu. Dan ini Grab
datang sebagai solusi dan jawaban gitu ya dari kebutuhan-kebutuhan dan juga masalah kita gitu Sobat Cuan. Nah ini Mbak Gusti kayaknya juga sudah tidak terkoneksi lagi sama kita, nggak tahu sih ini diem-diem aja dari tadi. Tapi bisa kita simpulkan bahwa dengan kondisi kayak gini gitu ya Pak ya, dengan kondisi pandemi kayak gini, ini juga membuka pintu inovasi baru gitu yang dimanfaatkan oleh Grab dan juga tentunya untuk membantu masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi bahwa kayak dari segi ekonomi tadi ada bantuan ibaratnya BLT-nya gitu, ada kredit untuk drivernya juga dan juga untuk merchant juga bisa gitu ya Pak ya tadi untuk UMKM-nya gitu. Kalau Bapak sendiri nih ada nggak sih pesan gitu untuk mitra Grab bahwa kan ya kita tidak bisa memungkiri bahwa kesusahan ini memang dialami semua pihak gitu ya, semua kalangan. Benar. Mungkin Pak Rizky ada encouragement atau pesan apa gitu untuk mitra-mitra Grab di tengah pandemi ini, Pak? Iya. Pertama-tama sih saya mau mengucapkan terima kasih buat mitra-mitra karena buat saya, buat Grab, kalian nih pahlawan. Pahlawan kepada siapa? Pahlawan buat masyarakat. Sementara orang-orang harus work from home, kalian adalah menjadi jembatan untuk dream dan kebutuhan masyarakat. Tanpa kalian mitra-mitra ini, negara ini luar biasa ya, challenge-nya akan jauh lebih besar lagi gitu. Dan terima kasih, itu nomor 1. Nomor 2, saya tahu ini masa yang sulit, artinya bukan hanya masalah ekonomi, tapi juga masalah kesehatan dan lain-lain. Ikuti saran-saran dan tips-tips kesehatan dan aturan-aturan higienis kesehatan dari Grab karena itu adalah untuk membantu kalian untuk lebih produktif. Yang ketiga adalah untuk situasi ekonomi. Kita tahu ini bukan situasi yang normal. Grab juga bukan hanya sadar tapi juga sangat merasakan hal ini. Kita sangat memberikan empatinya. Jangan dianggap kita tinggal diam di sini. Benar-benar kita berusaha bukan hanya dari bantuan sosial yang kita salurkan, tapi juga layanan-layanan dan teknologi yang bisa membantu rekan-rekan UMKM dan mitra-mitra ini bisa bekerja lebih produktif dan mendapatkan income stream atau penghasilan yang lebih banyak lagi. Kita tidak akan berhenti untuk melakukan inovasi, yaitu tadi ada GrabMart, Grab Assistance, lalu juga layanan 4 roda untuk pengantaran dan lain-lain. Itu akan selalu kita lakukan. Adalah untuk apa? Untuk membantu rekan-rekan mitra untuk bisa menghasilkan lebih banyak dari keadaan yang sekarang. Mudah-mudahan kerjasama kita ini berguna bukan hanya buat kita, tapi juga buat masyarakat secara umum. Jadi dengan kondisi gini memang ada keterbatasan, tapi jangan sampai itu jadi membatasi kita gitu ya Pak ya, untuk tetap melaksanakan hidup. Tetap embrace positif. The new normal. Iya, gitu. Yes. Banyak banget nih tadi informasi bermanfaat dari Pak Rizky yang kita dapatkan dan semoga aja ini bermanfaat buat mitra Grab dan juga buat kita nih Sobat Cuan yang sehari-hari menggunakan Grab. Makasih banyak Pak Rizky atas waktunya. Sama-sama Alin, ke Gusti juga yang walaupun sudah offline. Nanti thank you banget. Saya sampaikan salamnya ke Mbak Gusti. Mohon maaf nih kita di tengah keterbatasan ini ya Pak ya, karena dari rumah juga. Kita ketemu lagi di Cuap-Cuap Cuan selanjutnya ya Sobat Cuan. Itu dia tadi kita perbincangan dengan Rizky Kramadibrata, Presiden Grab Indonesia. Salam cuan, dadah. Salam cuan.